Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan. Sebelum kita belajar, seperti biasa marilah kita berdoa agar pembelajaran kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, sudah siap kita belajar hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran selesai diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan tentang sifat magnet, kemudian bisa membuat magnet. Selanjutnya kalian juga diharapkan bisa menjelaskan medan magnet, dan yang terakhir kalian bisa menentukan besarnya gaya Lorentz. Baiklah, kita awali dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang sifat magnet. Apa yang Anda ketahui dengan magnet? Ya, pada dasarnya kalau kita lihat dari asal muasal tentang magnet, magnet itu sebenarnya berasal dari kata magnesia, yaitu nama daerah di Asia, di mana di Magnesia ini bangsa Yunani kuno dulu menemukan sifat magnetik bebatuan yang bisa menarik biji besi atau benda-benda yang terbuat dari besi. Nah, sehingga selanjutnya bebatuan yang bisa menarik ini dikenal dengan sebutan magnet. Adapun kalau kita bicara magnet, maka kita mengenal beberapa jenis magnet. Berdasarkan kemampuan menarik benda lain, maka magnet bisa dibedakan. Artinya kita mengenal adanya benda magnetik dan benda non-magnetik. Berdasarkan proses terjadinya, magnet kita kenal dengan dua macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam artinya magnet yang berasal dari alam, sedangkan magnet buatan berasal dari buatan manusia atau sengaja dibuat oleh manusia. Berdasarkan sifat kemagnetannya, maka magnet itu dibedakan menjadi magnet tetap atau istilahnya permanen, dan magnet sementara atau yang disebut dengan remanen. Di dalam bicara tentang magnet, kita tadi sudah mengetahui bahwa ada benda magnetik dan benda non-magnetik. Perhatikan gambar berikut. Manakah di antara benda-benda yang ada di gambar ini yang dapat ditarik oleh magnet? Nah, ternyata paku ini ditarik oleh magnet. Sekarang apakah semua benda yang ada di sini bisa ditarik oleh magnet? Nah, ternyata di sini tidak hanya paku yang bisa ditarik oleh magnet, tapi ada benda-benda lain seperti ini peniti atau klip atau gunting. Ini yang benda-benda yang terbuat dari besi pada dasarnya bisa ditarik oleh magnet. Sementara benda-benda yang lain seperti pensil, penghapus, sisir, kayu, bola dari karet, bola dari kain ini tidak bisa ditarik oleh magnet.
Sehingga dari beberapa benda ini kita mengenal adanya benda-benda yang bisa ditarik magnet dan benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetik. Contohnya tadi paku. Paku itu biasanya asalnya atau bahannya dari besi. Selain besi ada baja, kobal, itu juga termasuk bahan yang ditarik oleh magnet atau bahan magnetik atau benda magnetik. Kemudian benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet tadi disebut benda non-magnetik. Nah, contohnya seng, emas, perak, kayu, karet, plastik, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat di kehidupan sehari-hari, bisa mengambil contohnya. Ya, kemudian selain itu kita mengenal bentuk daripada magnet. Tadi magnet bisa dibuat oleh manusia, maka bentuknya juga bisa dibuat oleh manusia. Adapun bentuk-bentuk magnet yang umum ada magnet batang, ada magnet silinder, magnet U, kemudian magnet tapal kuda, magnet lingkaran, dan magnet cincin ya, magnet lingkaran, ini magnet cincin. Nah, mungkin karena magnet bisa dibuat, nanti kalian bisa membuat bentuk magnet yang lain. Oke. Sekarang bagaimana sifat daripada magnet? Kalau kita bicara magnet, maka kita mengenal adanya kutub-kutub magnet. Sebuah magnet kalau kita gantung bebas, maka kutub-kutubnya selalu menghadap ke arah utara selatan. Nah, kutub yang menghadap ke arah utara ini disebut dengan kutub utara. Sedangkan kutub yang menghadap ke arah selatan, maka di sini disebut kutub selatan magnet. Jadi, setiap magnet itu mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan magnet. Sekarang bagaimana kalau dua kutub magnet itu didekatkan satu sama lain? Maka di sini akan terjadi gaya tarik-menarik. Misalnya, kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka dia akan tolak-menolak. Sementara kutub selatan kalau didekatkan dengan kutub selatan magnet lain, maka dia juga akan tolak-menolak. Sebaliknya, kalau kutub utara ini didekatkan dengan kutub selatan magnet yang satunya, maka dia akan tarik-menarik. Maka kita dapat simpulkan bahwa sifat daripada kutub-kutub magnet adalah kutub-kutub yang sejenis jika didekatkan maka akan tolak-menolak. Sebaliknya, kutub-kutub yang tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang membuat magnet. Nanti diharapkan kalian juga bisa membuat magnet sendiri di rumah dengan beberapa cara. Kita awali dari bagaimana cara membuat magnet. Di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara menggosok, kemudian yang kedua dengan cara induksi, yang ketiga dengan cara memberi aliran listrik. Sekarang kalau kita sudah bisa membuat magnet dengan cara menggosok, dengan induksi maupun memberi aliran listrik, bagaimana cara menentukan kutub-kutub magnet hasilnya? Baik, kita bahas satu persatu bagaimana cara menentukan kutub magnet dengan menggosok. Kalau kita ingin membuat sebuah besi ini menjadi magnet, maka kita gosok dengan salah satu kutub magnet, misalnya kutub utara. Kita gosok ke kanan misalnya. Sekali kita menggosok ke kanan, maka harus ke kanan terus. Sebaliknya kalau ke kiri terus. Jadi tidak boleh bolak-balik. Cara menggosoknya harus ke satu arah saja.
Sekarang bagaimana untuk menentukan kutub hasil gosokan? Kalau tadi kita menentukan atau menggosoknya itu pakai kutub utara dari kiri ke kanan, maka hasilnya sebelah kiri ini adalah kutub utara, sebelah kanan otomatis kutub selatan. Jadi intinya kalau kita membuat magnet dengan cara menggosok, kutub hasil gosokan itu sama dengan kutub magnet yang menggosok. Kalau kita gosoknya pakai kutub selatan pertama kali, maka hasilnya juga kutub selatan di ujung yang pertama kali kita gosok. Jelas? Ya, selanjutnya bagaimana kalau kita menggosok magnet tadi sudah, kita lanjut ke membuat magnet dengan cara induksi. Dengan cara induksi, perhatikan, seandainya AB ini adalah besi, kemudian US ini adalah magnet, maka besi ini kita dekatkan dengan magnet. Nah, ini namanya induksi. Kita mendekatkan saja tapi tidak disentuhkan. Maka kutub-kutub hasil induksi ternyata tidak sama dengan yang menginduksi. Ini kita induksi dengan kutub selatan, maka di B di sini hasilnya adalah kutub utara. Dengan sendirinya bagian A ini adalah kutub selatan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kutub magnet hasil induksi selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menginduksi. Ini magnet yang menginduksi, ini yang diinduksi. Oke, lanjut. Bagaimana untuk menentukan magnet, menentukan kutub magnet dengan aliran listrik? Nah, biasanya kita menggunakan kumparan untuk membuat magnet listrik. Kumparan ini kita hubungkan dengan sumber tegangan atau baterai gampangannya. Nah, maka ketika baterai dihubungkan dengan kawat, akan timbul arus dalam kumparan ini. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada kutub positif baterai, ini kutub negatif baterai. Ketika baterai kita hubungkan dengan penghantar, maka akan mengalir arus ini ke atas. Nah, melalui lilitan kawat ini atau melalui kumparan ini. Nah, dengan demikian ketika kumparan dialiri arus listrik, maka paku yang ada di sini menjadi magnet. Nah, sekarang kalau menjadi magnet, bagaimana menentukan kutubnya? Maka kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan, kaidah tangan kanan itu bagaimana ketentuannya? Di sini kita menggenggam kumparannya sesuai dengan arah arusnya. Kita genggam pakai 4 jari kita. 4 jari kita ini menunjukkan arah arus dalam kumparan. Kemudian arah ibu jari di sini menunjukkan letak kutub utara magnet. Jadi dengan kata lain, kaidah tangan kanan itu arah ibu jari menunjukkan letak letak kutub utara, sementara 4 jari menggenggam ini menunjukkan arah arus listriknya. Oke. Nah, sehingga karena pada gambar ini arah arusnya ke atas, maka kita genggamnya ke atas. Kemudian letak kutub utaranya karena arah ibu jari ke sana, maka sebelah sini adalah kutub utara dan sebelah kanan adalah kutub selatan. Oke, bagaimana nak? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut. Kalau tadi magnet bisa dibuat, maka magnet juga bisa dihilangkan. Artinya, apanya yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah sifat kemagnetannya. Bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan sebuah benda?
ada beberapa cara, antara lain dengan cara memukul-mukul. Kenapa dengan memukul kok bisa hilang sifat magnetnya? Karena pada dasarnya di dalam magnet ini ada magnet elementer, yaitu magnet-magnet kecil yang susunannya teratur. Sehingga dengan kita memukul-mukul magnet, maka susunan magnet elementer di dalamnya akan berhamburan, sehingga magnet tersebut akan hilang sifat kemagnetannya. Selanjutnya kita bisa menghilangkan sifat kemagnetan dengan cara memanaskan atau membakar. Dengan membakar, maka magnet-magnet elementer yang ada di dalamnya juga akan tidak teratur, karena dengan dipanaskan maka magnet elementernya akan bergerak, sehingga susunannya tidak akan teratur, sehingga dia akan kehilangan sifat magnetnya. Demikian pula untuk cara yang ketiga, yaitu dengan memberi aliran arus AC atau arus bolak-balik. Dengan memberi dengan memberi arus bolak-balik, maka menyebabkan magnet elementer di dalamnya juga akan berhambur, sehingga sifat kemagnetannya akan hilang. Oke, bisa dipahami anak-anak? Nah, kita sudah bisa membuat magnet, kemudian kita bisa menghilangkan sifat kemagnetan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang medan magnet. Nah, sekarang apa sih itu medan magnet? Kita tadi tahu ada magnet batang, ada magnet jarum, dan sebagainya. Bagaimana medan magnet pada sebuah magnet batang? Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah ruangan di sekitar benda-benda yang dapat menimbulkan gaya magnet. Atau dapat dikatakan, medan magnet adalah ruangan yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, untuk medan magnet dapat digambarkan dengan pola garis-garis lengkung yang berada di sekitar magnet. Pola garis-garis lengkung ini disebut dengan garis-garis gaya magnet. Perhatikan pola garis-garis gaya magnet berikut. Kalau kita menaburkan serbuk besi di atas kertas yang di bawahnya ada magnet, maka kemudian kertas itu kita ketuk-ketuk, maka akan timbul pola garis-garis lengkung seperti pada gambar ini. Nah, maka pola garis lengkung inilah yang disebut dengan garis-garis gaya magnet. Tempat di mana garis-garis lengkung ini berada, maka disebut dengan medan magnet. Ya, kalau kita gambarkan lebih jelas untuk pola garis gayanya, yaitu seperti gambar berikut. Nah, kita lihat untuk arah garis gayanya. Di sini keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Jadi semua begitu. Pola garis-garis gaya magnet itu selalu dari kutub utara menuju kutub selatan. Ini kalau pola garis gaya sebuah magnet. Nah, bagaimana nanti pola garis gaya kalau magnetnya ada dua? Silahkan nanti kalian bisa lihat di buku paket atau di buku penunjang, misalnya di Yudhistira atau di mana, atau di internet dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana kalau medan magnet itu pada penghantar berarus listrik? Kalau tadi di sekitar magnet ada medan magnet, maka ilmuwan yang bernama Hans Christian Ørsted telah mencoba dengan percobaannya, di mana menggunakan adanya penghantar berarus listrik, kemudian di sekitar penghantar itu diberi kompas, maka
apa yang terjadi? Ketika arus tidak mengalir, posisi jarum kompas itu lurus. Tetapi ketika arus dialiri atau arus mengalir, maka apa yang terjadi terhadap jarum kompas ternyata menyimpang dari posisi semula. Nah, sehingga Ørsted menyimpulkan bahwa ternyata medan magnet tidak hanya dihasilkan oleh magnet, tetapi di sekitar kawat berarus listrik pun juga bisa menimbulkan medan magnet. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau penghantarnya itu bisa bermacam-macam? Apakah juga berlaku ada medan magnet? Bagaimana medan magnet pada penghantar lurus? Nah, ternyata kalau pada penghantar lurus, maka juga akan timbul adanya pola medan magnet seperti pada gambar ini. Ada garis-garis melingkar yang berada di sekitar penghantar tersebut. Nah, maka untuk lebih mudahnya, bagaimana arah garis gayanya? Maka kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, di mana bagaimana kaidah tangan kanan ini? Kita membayangkan atau kita mencoba bahwa arah arus itu kita anggap sebagai arah ibu jari, atau dengan kata lain, arah ibu jari ini menunjukkan arah arus, dan keempat jari yang digenggam ini menunjukkan arah medan magnet. Sehingga kalau arusnya ke atas, maka kita menggenggamnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sebaliknya kalau arusnya kita balik, maka kita genggamnya juga ibu jari kita letakkan di bawah, sehingga pola garis gayanya seperti pada gambar, sehingga searah dengan jarum jam. Nah, sehingga untuk medan magnet pada penghantar lurus kita menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan garis-garis gayanya arahnya kemana. Oke, lanjut. Bagaimana kalau penghantarnya tidak lurus? Ya, kalau medan magnet pada penghantar yang melingkar, apakah kita juga bisa menggunakan kaidah tangan kanan? Sama saja, untuk penghantar yang melingkar, maka kita juga bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Hanya saja bedanya, kita menggenggamnya di setiap titik pada penghantar yang melingkar tersebut. Nah, sehingga kalau ini saya ambil satu saja lingkarannya, nah maka kita bisa menggenggamnya kurang lebih seperti ini, sehingga tetap sama seperti tadi penghantar yang lurus. Kita pakai kaidah tangan kanan, di mana arah ibu jari menunjukkan arah arus, sementara empat jari yang digenggam ini menunjukkan arah medan magnet. Nah, sehingga kalau kita gambarkan seperti ini. Oke. Ya, bisa jelas anak-anak? Sekarang bagaimana kalau penghantarnya tidak lurus dan tidak melingkar, tapi kalau penghantarnya itu berupa kumparan? Nah, kumparan yang panjang itu biasanya disebut dengan solenoida. Nah, sekarang kita kembali ke membuat magnet kemarin. Untuk membuat magnet dengan memberi aliran listrik, maka kita harus ingat arah arusnya. Kita bisa juga menentukan kutubnya dulu. Masih ingat tadi? Untuk menentukan kutub magnet listrik, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, misalnya di sini ada baterainya, posisinya di sini, positifnya. Dengan sendirinya arah arus dari positif menuju ke kumparan, ya, menuju ke kumparan ini, tiap-tiap lilitan ini dialiri arus listrik dan dia keluar ke
kutub negatif baterai. Nah, karena kumparan ini sekarang menjadi magnet, maka kita bayangkan kumparan ini seperti sebuah magnet batang. Masih ingat pola medan magnet pada sebuah magnet batang? Ya, yaitu terbentuk adanya pola garis-garis lengkung di mana yang keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Jadi pola medan magnet pada kumparan yang panjang itu sama dengan pola medan magnet pada sebuah magnet batang, yaitu berupa garis-garis lengkung yang berasal dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, garis-garis lengkung inilah yang disebut dengan garis gaya magnet atau pola medan magnetnya. Oke, jelas anak-anak? Ya, selanjutnya setelah kita bicara tentang medan magnet, maka kita sendiri berada di bumi. Kalau kita menggantung magnet atau kita membawa kompas, itu selalu menghadap ke arah utara selatan. Kenapa? Pada dasarnya magnet yang ada di permukaan bumi itu dipengaruhi oleh magnet bumi kita. Nah, bumi kita pada dasarnya punya sebuah magnet batang yang sangat besar. Ya, dengan posisi seperti ini. Kalau jarum kompas dipengaruhi oleh magnet bumi ini, nah maka penunjukan jarum kompas ke utara selatan itu juga karena pengaruh magnet bumi ini. Kenapa ketika kita mengatakan bahwa ujung kompas menghadap ke arah utara itu arah utara? Sebenarnya ujung kompas utara itu siapa yang mempengaruhi? Ujung kompas yang bagian utara itu sebenarnya dipengaruhi oleh kutub selatan magnet bumi. Nah, dengan demikian kalau gitu kita bisa lihat di sini ada kutub utara selatan bumi yang lurus ini ya. Kemudian ternyata letak kutub magnet bumi kita itu tidak lurus sesuai dengan kutub utara selatan, tetapi dia agak miring. Nah, sehingga kalau kita pegang kompas, maka penunjukan ke arah utara itu juga tidak lurus, tetapi miring dari arah utara yang sebenarnya. Nah, sehingga kita mengetahui bahwa ujung utara kompas tadi dipengaruhi oleh kutub selatan bumi. Berarti bagaimana letak kutub utara magnet bumi? Nah, maka kutub utara magnet bumi berarti terletak di kutub selatan bumi. Sementara kutub selatan magnet bumi terletak di kutub utara bumi, sehingga kutub utara kompas dipengaruhi oleh kutub selatan magnet bumi, sementara kutub selatan kompas dipengaruhi oleh kutub utara magnet bumi. Oke. Nah, karena tadi antara penunjukan jarum kompas dengan arah utara yang sebenarnya itu miring, maka di sini kemiringan jarum kompas ini membentuk sudut. Sudut yang dibentuk inilah yang disebut dengan sudut deklinasi. Sementara kalau kita membawa kompas saat kita letakkan di tempat yang mendatar, ternyata kompas itu juga tidak lurus mendatar, tetapi dia juga miring. Nah, kemiringan jarum kompas terhadap garis mendatar inilah yang disebut dengan sudut deklinasi. Sudut inklinasi. Nah, sehingga kita bisa dapat simpulkan bahwa ternyata letak kutub utara magnet bumi kita terletak di kutub selatan bumi. Sementara kutub selatan magnet bumi kita terletak di sekitar kutub utara bumi. Kemudian tadi kita mengatakan bahwa ada sudut deklinasi. Apa itu sudut deklinasi? Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh penyimpangan jarum kompas dengan arah utara selatan bumi. Sementara sudut inklinasi adalah
sudut yang dibentuk oleh penyimpangan jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Adapun besarnya sudut deklinasi dan inklinasi di seluruh tempat di permukaan bumi di sini adalah berbeda-beda besarnya. Oke. Ya, selanjutnya untuk pemanfaatan dari kemagnetan bumi, itu banyak kehidupan yang tergantung pada medan magnet bumi. Atau dengan kata lain, kehidupan makhluk hidup di bumi ini banyak dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi misalnya, atau mempermudah mencari mangsa. Bisa juga menghindari musuh. Ada beberapa hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan magnet dalam tubuhnya dan dengan magnet yang ada di bumi. Antara lain ada migrasi burung, migrasi ikan salmon, migrasi penyu, migrasi lobster berduri. Semuanya di situ menggunakan magnet bumi. Nah, kemudian magnet juga banyak digunakan dalam berbagai produk teknologi. Salah satunya dalam teknologi kedokteran, misalnya MRI. Kemudian dalam transportasi, misalnya kalian mengenal adanya kereta maglev, yaitu kereta yang menggunakan prinsip magnet, ya. Jadi kecepatannya diatur berdasarkan kekuatan magnet. Oke, nanti untuk MRI dan kereta maglev kalian bisa melihat di YouTube atau di buku-buku yang referensi lain. Oke. Untuk mempersingkat pertemuan kali ini, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang elektromagnet dan manfaatnya dalam kehidupan. Tadi sudah disinggung bahwa kita bisa membuat magnet dengan cara aliran listrik. Apa itu elektromagnet? Kata lain dari elektromagnet adalah magnet listrik. Nah, di sini sebenarnya apa sih elektromagnet itu kalau kita lihat dari susunannya? Nah, di sini ada paku. Paku di sini adalah sebagai inti besi, kemudian dililit oleh kawat. Nah, sehingga di sini terbentuk adanya kumparan. Nah, kumparan ini dilanjutkan atau dihubungkan dengan sebuah baterai, dan nanti prinsipnya magnet ini bisa berfungsi kalau dialiri arus listrik. Jadi, makanya dikatakan magnet listrik. Sekarang apa yang mempengaruhi besarnya kekuatan elektromagnet? Karena di sini terdiri dari kumparan. Kumparan ini adalah lilitan kawat, maka jumlah lilitan ini sangat mempengaruhi besarnya kekuatan elektromagnet. Kemudian karena di sini berfungsinya kalau dialiri arus listrik, maka besarnya kuat arus listrik juga sangat berpengaruh terhadap kekuatan elektromagnet. Semakin besar arusnya, maka kekuatan elektromagnet juga semakin besar. Kemudian kenapa ini harus ada paku atau inti besi? Nah, dengan adanya inti besi, maka kekuatan elektromagnet itu juga semakin besar. Jadi kekuatan elektromagnet terletak pada 3 faktor ini. Sekarang apa sih manfaatnya elektromagnet dalam kehidupan? Banyak sebenarnya. Antara lain misalnya pada peralatan listrik, misalnya pada bel listrik, kemudian pada saklar, kemudian pada telepon kabel. Kalau dulu kita sebelum mengenal adanya HP, kita mengenal adanya telepon kabel. Pada telepon kabel di situ sebenarnya
rangkaiannya menggunakan elektromagnet. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di buku paket kalian ataupun di buku penunjang yang lain. Oke. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan terakhir, kita tadi ingin membahas tentang gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Nah, perhatikan di sini gambar ini. Di sini ada magnet U dengan kutub utara di sini dan kutub selatan di sini. Di sekitar magnet tentunya ada medan magnet. Kemudian tadi dikatakan bahwa menurut Ørsted penghantar berarus listrik ternyata juga menghasilkan medan magnet. Nah, maka kalau ini di tengah-tengah magnet ini saya beri penghantar berarus listrik, maka dia akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya ini. Nah, sehingga di sini ada dua medan magnet yang ketemu antara medan magnet yang dihasilkan oleh magnet sendiri dan medan magnet yang dihasilkan oleh penghantar berarus listrik. Maka di sini ada dua gaya yang sama. Maka ada gaya yang sama akan timbul adanya gaya tolak. Ada dua medan yang ketemu, maka akan timbul adanya gaya tolak. Gaya tolak inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Jadi pada dasarnya gaya tolak ini atau gaya Lorentz ini dihasilkan dari pertemuan antara dua medan magnet, yaitu medan magnet yang dihasilkan oleh magnet dan medan magnet yang dihasilkan oleh listrik. Nah, sekarang permasalahannya apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya yang ditimbulkan. Karena di sini tadi komponennya ada magnet, maka kekuatan magnet itu sangat berpengaruh terhadap medannya. Kalau kekuatan magnetnya besar, maka medan magnetnya juga besar. Nah, sehingga besarnya gaya yang timbul itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah medan magnetnya atau arah medan. Kemudian yang kedua, karena ini tadi medannya yang kedua adalah dihasilkan oleh arus listrik, maka besarnya arus listrik juga sangat berpengaruh terhadap gaya yang dihasilkan. Kemudian karena arus listrik tadi lewat penghantar, maka panjang penghantar yang berada dalam medan magnet ini juga sangat berpengaruh terhadap gaya yang dihasilkan. Semakin besar medannya, maka gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar kuat arusnya, maka gaya yang dihasilkan juga semakin besar. Semakin panjang penghantar yang berada dalam medan magnet, maka gaya yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, sehingga besarnya gaya Lorentz dapat kita tuliskan dengan persamaan berikut. F sama dengan B kali I kali L, di mana F adalah merupakan gaya Lorentz dengan satuan Newton, B sama dengan medan magnet dengan satuan Tesla, dan I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, L adalah panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet dengan satuan meter. Nah, jelas anak-anak? Nah, nanti setelah ini kita coba menghitung besarnya gaya Lorentz. Tapi sebelumnya kita juga harus tahu apa sih manfaat gaya Lorentz, kenapa kita harus belajar tentang gaya Lorentz. Nah, tentunya di rumah kalian sering menggunakan alat-alat antara lain bel listrik. Tadi itu adalah penggunaan bel listrik tadi, penggunaan elektromagnet. Maka kalau gaya Lorentz ini kita bisa menggunakan
alat-alat, misalnya rice cooker, kemudian alat-alat kipas angin, yang alat-alat yang pada dasarnya menggunakan motor listrik seperti kipas angin, rice cooker, mixer, itu semuanya menggunakan gaya Lorentz. Baik anak-anak, kita lanjut untuk contoh soalnya. Baiklah, kalau misalnya di sini sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 50 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 40 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Ya, seperti biasa kita selesaikan soal tersebut dengan kita tulis diketahui. Nah, di sini diketahui panjang kawat 10 meter sehingga L 10 meter. Kemudian I 50 mA berarti 0,05 ampere. Kemudian kuat medan di sini B 40 Tesla, kita tulis 40 T. Ditanya besarnya gaya Lorentz berapa? Nah, jawabnya kita tulis dulu persamaannya, di mana F sama dengan Bil, B-nya 40 T kita masukkan, 0,05 ampere ini adalah I-nya, sedangkan 10 M ini adalah L-nya, sehingga hasilnya sama dengan 20 Newton. Jadi besarnya gaya Lorentz yang dihasilkan sebesar 20 Newton. Bisa anak-anakku? Baiklah, kita kasih contoh satu lagi. Jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 4 meter dan dialiri arus listrik sebesar 2 mA. Saya ulang. Jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 4 meter dan dialiri arus listrik sebesar 2 mA adalah 16 Newton, maka berapakah medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut? Ya, kita coba penyelesaiannya. Diketahui L 4 meter, panjang kawat tadi 4 meter, dialiri arus sebesar 2 mA, I adalah 2 mA. Nah, kita jadikan ke satuan ampere sehingga 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Kemudian gaya yang timbul tadi adalah 16 Newton, berarti F-nya adalah 16 N. Ditanyakan medan magnetnya. Medan magnetnya berarti apanya? Yaitu B-nya. Jawab. Kita tetap pakai persamaan tadi, F sama dengan Bil. Nah, sehingga kita bisa buat rumus segitiganya. Kita kembangkan rumus F sama dengan Bil, sehingga kalau B-nya yang ditanyakan, maka kita jadi tuliskan bahwa B besarnya bisa F per I kali L, sehingga kita masukkan angkanya. F-nya adalah 16 Newton, kemudian I-nya 2 kali 10 pangkat min 3 ampere, ini 2 kali 10 pangkat min 3 ampere, dan L-nya adalah 4 meter, sehingga hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 Tesla. Itulah besarnya medan magnet yang dihasilkan. Bagaimana anak-anakku? Sudah cukup jelas? Untuk lebih jelasnya kalian bisa mencoba latihan soalnya di PR ya.
nanti kalian kerjakan untuk memperlancar dan memperkuat konsep kalian tentang kemagnetan. Selamat mencoba. Untuk PR-nya jangan lupa dikerjakan. Selamat mengerjakan PR dan semoga selalu sukses. Ya, terima kasih.